Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di R. Endra Channel. Ya, bagaimana kabar kalian guys? Semoga kabarnya baik-baik saja dan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini kita akan mencermati podcast antara Kang Deddy Mulyadi dengan Faisal Akbar. Nah, di sini Faisal Akbar menanyakan terkait bagaimana keberhasilan Kang Deddy Mulyadi ini memimpin Kabupaten Purwakarta ya, pada waktu itu beliau menjadi bupati dengan tata kelola dan anggaran yang sangat rapi. Nah, sampai diisukan Kang Deddy Mulyadi ini menikahi Nyai Roro Kidul yang dimana anggarannya itu tidak habis-habis begitu ya guys. Bagaimana sebenarnya yang terjadi? Nah, kita akan melihat di video kali ini. Langsung ke reactionnya. Itu yang kita pengen tahu. Bagaimana Anda menempatkan diri dengan latar belakang atau alam bawah sadar saya sebagai manusia budaya di hadapan masa depan? Oh iya, nah itu diperlukan staf. Bayangin loh gini, Anda bayangin, saya ini nggak main-main waktu jadi bupati. Nyusun anggaran, itu menggunakan alam bawah sadar. Dan kemudian si yang di samping sini saya, dia kan sekolah akuntan. Ya. Yang di sekolah akuntan itu dia nggak mau memasukkan angka-angka yang itu bersifat imajinatif dalam APBD loh. Ya. Nah, itulah diperlukan staf yang punya keyakinan dan kesetiaan pada pemimpinnya. Betul. Staf-staf yang di lingkaran saya itu mulai terdidik punya keyakinan terhadap diri saya bahwa saya bisa mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang menganggap itu tidak mungkin. Saya gini loh, ada strategi misalnya Jun APBD yang waktu itu orang aneh. Gini, berapa pendapatan kita? Iya kan, 1 triliun. Oh, kita bikin 1,4. Lo kan gini. Lah, saya bilang ini mungkin. Ini mungkin kita jalankan, kemudian dengan perhitungan yang cermat loh saya. Pertama begini, karena saya logikanya sederhana. Kalau Anda, kenapa saya dibikin 1,4? Karena saya tahu betul pengalaman. Kalau nyusun APBD misalnya, kata Badan Pendapatan Daerahnya mengatakan pendapatan daerahnya 1 triliun. Kalau saya simpen juga 1 triliun, maka tidak punya makna. Kenapa tidak punya makna? Karena yang belanja 1 triliun itu nanti akan over prestasi dia. Sehingga pendapatan tercapai target 100%. Kemudian belanjanya tercapai 100%. Kan seperti itu. Bahkan belanjanya yang tidak pernah tercapai. Kan di kita Indonesia itu begitu, pendapatannya tercapai, belanjanya nggak pernah tercapai. Betul. Nah, ketika bikin saya 1,4, maka si kepala badannya itu mulai jadi berpikir, oh berarti saya tidak berprestasi dong Pak. Ya saya bilang tidak berprestasi. Kenapa? Karena saya bikin prestasinya lebih tinggi lagi. Terus yang kedua, bahwa dibikin lebih tinggi lagi untuk apa? Agar belanjanya ini tercapai. Nah, saya ada logika sederhana misalnya gini. Saya misalnya belanja infrastruktur 400 miliar. Umumnya orang belanja 400 miliar itu hanya toh di 400 miliar dan belum tentu dibelanjakan 400 miliar ini akhirnya nyisa duit negara numpuk di bank. Kalau saya enggak, baru tahu belanja ya. infrastruktur 400 miliar langsung ditanya berapa sisa tender. Dia bilang Pak rata-rata penawarannya di 7%. Oke, berarti sekarang dipotong yang 400 miliar dikurangi 7%. Oke, yang 7%-nya dimasukin lagi jadi belanja lagi. Jadi belanjanya 400 sekian miliar. Oke. Nah, sehingga di tahun itu kita sudah double belanja. Uang yang harusnya loncat ke tahun depan saya belanjakan di tahun itu. Kan itu kebutuhan politiknya terpenuh. Maka waktu itu sampai ada tujuan saya nikahnya sama Nyeratu Kidul masyarakat gara-gara itu. Gara-gara apa? Uangnya kecil, bisa bangun jalan di mana-mana bagus, bisa bangun sekolah di mana-mana dengan toilet di setiap kelas, bisa bangun puskesmas rawat inap, bisa seluruh rakyat berobat hanya pakai KTP dengan kerjasama di 11 rumah sakit sampai di Cipto di Jakarta. Bisa bangun bangunan di mana-mana, bisa bikin gaji RT
Waktu itu saya bisa sampai 600 ribu. Dan itu kabupatennya kecil banget dibanding tetangga yang kaya-kaya. Sehingga orang tuh berpikir bahwa kok ini duitnya banyak banget gitu loh. Karena duitnya banyak banget, karena ada kelompok sentimen ya atas nama agama, akhirnya lahir tuduhan. Itu kelompok radikal nih kaya pasti. banget karena Deddy Mulyadinya kawin sama Nyi Ratu gitu. Waduh, astaga. Saya menyimpan pertanyaan ini sebenarnya pada bagian akhir. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa kenapa anggarannya itu sangat banyak. Ya memang tata kelola daripada anggaran yang sudah direncanakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini memang sudah tertata begitu loh. Nah, jadi sempat dijelaskan tadi ada kelompok sentimen agama ya, ini pasti orang-orang radikal itu lagi-lagi. Jadi seakan orang-orang itu, kelompok itu mereka itu kalau sudah benci ya gimana ya, orang berbuat baik tetapi tetap saja dinilai salah itu, dan akhirnya kebencianlah yang menyelimuti mereka dan menuduh orang baik ini yang tidak-tidak, sampai dituduh menikah dengan Nyi Roro Kidul demi memajukan daerahnya. Itu kan salah sekali, fatal salah sekali itu. Jadi tuduhannya salah ya guys ya. Kang Deddy Mulyadi tidak menikah dengan Nyi Roro Kidul. Jadi memang tata kelola anggaran yang sudah baik dan sudah disempurnakan oleh beliau. Indonesia perlu pemimpin-pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Kita akan lanjut ke videonya. Iya, yang pertama kan kita ingin juga mendidik publik untuk sadar pada dirinya. Kita ini siapa sih? Kita ini makhluk apa? Nah, Jawa Barat ini kan lama kehilangan jati dirinya. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit ya guys. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok tokoh masyarakat dan dikenal di masyarakat Sunda itu juga budayawan ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini mengemban tugas sebagai pemimpin itu berlandaskan atas ilmu kehidupan dan pastinya budaya luhur ya dari nenek moyang. Jadi hal-hal yang baik diajarkan ke dalam kehidupan nyata diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Kita akan mendengarkan penjelasannya langsung. Bang, orang Palembang tuh jelas Pak jati dirinya. Sumatera Selatan pasti punya kebanggaan sama Sriwijaya Pak. Orang Makassar tuh jelas Pak. Orang Sumatera Barat tuh jelas Pak. Orang Jawa Tengah tuh jelas. Orang Jawa Timur ceritanya Mojopahit. Nah, Mojopahit Jawa jelas Timur, Pak. Orang Jawa Barat, di mana letak kejelasan ideologi dirinya? Dari mana dia berasal? Siapa silsilah karuhunnya? Karuhun itu kan saya ngomong tentang karuhun itu yang itu di Jawa Barat tuh sesuatu yang tabu dia omongin, ya kan karuhun itu leluhur. Kan saya ngajarin sebenarnya, kita ngomong tentang nasionalisme. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme kita menjadi semu, menjadi formalisme upacara. Formalisme upacara. Iya, yang disebut dengan seorang nasionalis itu formalisme upacara. Mengikuti upacara-upacara, kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap nasionalis. Betul. Yang paling lucu pakaian nasionalis itu pakai jas, pakai dasi. Kan upacara kita selalu ditandai itu dari dulu. Nasionalis itu. Padahal jas dasi kan bukan bajunya nasionalis kita. Nah, bagi saya nasionalisme itu adalah keterikatan kita pada leluhur kita. Kalau orang terikat sama leluhurnya, maka dia akan terikat pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya, dan pada cahaya matahari. Wow. Bagi orang adat, itu kan itu yang disebut papat kalima pancer ya, di Sunda, kan? Yaitu kan tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, betul. api itu warnanya merah. Yang orang Bali punya ajaran Tihite Karana, orang Sunda punya ajaran papat kalimat tunggal. Itu kan, sedangkan undang-undang dasar kita menegaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya. Okay. Nah, kalau manusia Indonesia seutuhnya berarti dia harus utuh
punya keterikatan batiniah, punya keterikatan lahiriah dengan seluruh alam di mana dia berasal dan di mana dia hari ini berpijak. Ya. Nah, keterikatan itu akan melahirkan ikatan moral. Makanya saya katakan di Sunda, sebenarnya kalau kita kembali pada ajaran Sunda, itu nggak ada jual beli tanah sebenarnya. Nah, itu betul guys, betul tuh. Kan nggak boleh, nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Ya, betul. Itu perspektif kebudayaan loh. Dan itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Nah, sehingga kalau ngomong, ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri kita beriman pada Allah. Betul. Ketika beriman pada Allah, maka kita berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Nah, apa yang dapat kita ambil dari penjelasan beliau ini, dan seperti apakah karakter-karakter pemimpin di Indonesia untuk masa depan yang akan datang? Kalau kalian mengetahui atau kalian bisa memberikan penjelasan, bolehlah menuliskan di kolom komentar ya. Semoga di channel ini kita juga dapat membangun wawasan serta bertukar pendapat tentunya dalam kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, dan pastinya share video ini. Mungkin segitu dulu video dari saya, sedikit saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.